Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas di pagi hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama renungan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian hanya bagi nama-Mu ya Allah kami yang kudus, yang bertata di tempat maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terpuji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema memberitakan kerajaan Allah yang terambil di dalam kitab Lukas 9 ayat 1-6. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberitakan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Inilah kali pertama Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mewakili dia dalam kata perbuatan. Perintah yang diberikan kepada ke-12 orang itu menurut ayat-ayat paralelnya di kitab Matius ialah pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel di dalam Matius 10 ayat yang ke-6. Namun setelah kebangkitannya, Yesus mengubah jangkauan pelayanan itu hingga meliputi segala bangsa dalam suatu perintah yang harus berlangsung sampai kepada akhir zaman di dalam Matius 28 ayat 18-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Markus 16 ayat 15-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Para penulis Injil-Injil menjelaskan bahwa perintah Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah jarang disampaikan terpisah dari perintah untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan di dalam Matius 9 ayat 35-38. Allah menghendaki agar pemberitaan Injil masa kini disertai dengan demonstrasi roh dan kuasa yang sama guna menghadapi tantangan iblis pada hari akhir ini. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-1. Gereja-gereja masa kini hendaknya jangan membandingkan dirinya dengan gereja lain, melainkan dengan berita dan pola perjanjian baru ini. Apakah kita sedang menyaksikan dan mengalami kerajaan Allah seperti orang Kristen yang mula-mula? Apakah kerajaan Allah dekat dengan kita? Jika tidak, mengapa tidak? Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah, yang kami boleh rasakan hingga pada hari ini. Bila mana Engkau dapati kami tidak setia ya Bapa, Engkau luruskan kami Tuhan. Engkau panggil kami Tuhan untuk menuju jalan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi-Mu ya Bapa, ketika Engkau memakai kami, memanggil kami ya Bapa, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Kami bisa menyembuhkan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Kami bisa mengusir setan dengan kuasa nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk perenungan kami di pagi hari ini. Biarlah kami memberitakan kerajaan sorga dimanapun kami berada, baik kami sebagai gereja, baik kami sebagai pengerja, baik kami sebagai hamba Tuhan, baik kami di dalam pekerjaan kami, baik pekerjaan swasta maupun negeri, kami bisa memberitakan kerajaan sorga dimanapun kami berada, di komunitas kami, di pekerjaan kami. Ini doa seruan kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Haleluya. Amin.